Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat lan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2021. Besok kita akan masuk di tahun yang baru, yang menandakan bahwasanya sejatinya tahunnya bertambah baru, tahunnya bertambah, tapi sejatinya umur kita itu semakin berkurang. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah sepatutnya renungan kita adalah terus memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, memperbaiki diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Terutama kita terus belajar memperbaiki amalan, namun semuanya tentu punya dasar terlebih dahulu, baru kemudian amal-amal kita nanti akan ikut baik berikutnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang imam besar di masa silam bernama Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan ini tentang masalah antara ilmu dan amal. Imam Ibnul Qayyim mengatakan innal ilma imamul amali wa qaidun lahu wal amalu tabi'un lahu. Ilmu itu pemimpinnya amal, dan ilmu itu yang jadi pemimpinnya, panglimanya, berarti berada di depan. Wal amalu tabi'un lahu, amal itu yang jadi pengikut. Jadi kalau ingin ibaratkan di sini Bapak Ibu-ibu sekalian, Bapak para jamaah salat Jumat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, serta jamaah semua yang turut hadir, ingin kami jelaskan di sini, amal itu ada, namun kita perlu belajar terlebih dahulu. Kalau contohkan ibarat yang disampaikan di sini, contoh misalnya kita posisinya sebagai imam dan posisi kita sebagai makmum dalam sholat berjamaah. Aturan imam itu berada di depan, jamaah selaku makmum berada di belakang. Makmum tidak boleh mendahului imam. Posisi makmum di depan imam saja nggak boleh. Imam di depan,
posisi makmum, ya kalau nggak sejajar dia pasti nanti di belakang imam. Tidak boleh makmum mendahului imam sama sekali untuk masalah posisi dalam sholat berjamaah. Termasuk juga dalam gerakan sholat, yaitu misalnya mau mulai takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kita mulai sholat, terus diawali dengan ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar saking imam itu mesti ada lebih dulu. Setelah imam itu rampung Allahu Akbar, nah baru makmum mengikuti setelah itu. Tidak boleh ucapan takbirnya makmum lebih dulu daripada imam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dalam sholat berjamaah. Maka prakteknya juga ketika kita ingin mempraktekkan di dalam masalah ilmu dan amal, kita itu silahkan beramal apapun, namun punya dasar. Kita punya ilmu. Bagaimana kita sholatnya benar, bagaimana puasa kita benar. Sampai dalam masalah keimanan juga, para jamaah sekalian, dalam masalah keimanan juga bagaimana iman kita itu benar, mesti ngaji. Ilmu mesti ada lebih dulu. Makanya Imam Bukhari itu mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Imam Bukhari membawakan dalil ini untuk menyatakan al ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata, sebelum berucap, dan sebelum beramal. Berarti kalau kita mau mengamalkan sesuatu harus punya dasar ilmu dulu. Oh, ilmu ini seperti ini. Oh, saya lakukan sholat itu seperti ini, saya ngaji dulu. Sama seperti kita itu mau membaca Al-Quran, perlu ada guru dulu, ngajar kita Iqra, ngajar kita Al-Quran, akhirnya kita bisa benar dalam baca Al-Quran. Maka tidak bisa Bapak sekalian, para jamaah sekalian, kita beramal ngawur tanpa dasar. Itu ibaratnya tadi kata Imam Ibnul Qayyim, itu seperti makmum yang tidak manut pada imam. Maka kalau ada ilmunya berarti imamnya dulu di depan. Berarti ilmu ada di depan, baru nanti amal kita belakangan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuannya kami menyampaikan ini apa? Yang pertama, kita mesti memiliki akidah yang benar. Karena iman ini pondasi, iman itu dasar. Yang kedua, kita kalau melakukan ibadah apapun mesti punya tuntunan. Gak bisa bapak lakukan sholat begitu saja, ngawur-ngawur saja, nggak boleh. Sampai yang sederhananya untuk rukun sholat, untuk sunnah-sunnah sholat, ya kita harus belajar dulu. Kemudian yang ketiga, kita ingin jelaskan kalau siapa saja yang ingin beramal, ya lihatlah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beramal tanpa tuntunan kanjeng Nabi, ya amalan itu tertolak. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan tanpa ada tuntunan dari kami, ya berarti tidak pernah diajarkan oleh kanjeng Nabi, maka amal tersebut tertolak. Sholat itu wonten waktu. Waktu sholat zuhur sampun jelas, waktu sholat asar sampun jelas,
Waktu sholat maghrib sampun jelas. Jenengan sholat asar kok masuk waktu maghrib, ya nggak boleh. Karena waktunya sudah ditetapkan. Ya, kita sudah punya tuntunan dalam hal ini, Bapak sekalian. Tidak boleh kita ngawur dalam ibadah. Tata caranya juga demikian. Nabi SAW itu ajarkan kita niat dulu, kemudian berdiri, takbiratul ihram, nanti kita baca surat Al-Fatihah, wonten ketentuan. Baca Al-Fatihahnya harus benar. Nabi SAW ajarkan bacaan-bacaan Al-Fatihah itu ada aturan-aturan tasdidnya gimana. Cara baca iyyaka na'budu, ada tasdidnya di situ, ya harus benar tasdidnya. Nggak bisa dia hilangkan satu tasdid saja di dalam membaca Al-Fatihah, nggak bisa. Nah, ini kita butuh ilmu. Kalau tidak, kita lakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya lagi alasannya, karena kita itu beramal tidak boleh cuma ikut-ikutan orang saja. Walaupun mungkin kita sebagai orang awam bisanya itu cuma ngikut-ngikut. Tapi harusnya kita punya dasar dulu. Oh, saya ngikut, tapi saya ngikut orang berilmu. Oh, wonten Pak Ustadz, wonten Pak Kiai, wonten para ulama. Dan guru-guru kita ini punya dasar untuk itu. Nggak boleh dengan guru yang ngawur, nggak boleh. Nggak boleh dengan ustadz yang ngawur ngomong, nggak boleh. Adapun orang awam ya tugasnya ngikut. Namun kalau orang yang sudah bisa belajar kaji dalil, ya dia kaji dalil. Oh, niki wonten ayate. Oh, niki wonten hadise. Kita pakai rujukan. Karena kita mesti manut tunan. Gak bisa asal-asalan saja dalam beribadah, dalam beramal, itu gak bisa. Maka nggak bisa hanya sekadar ikut orang. Oh, boleh ngikut orang dalam beribadah. Untuk orang awam, ikut pada orang yang berilmu, sebagaimana kita disuruh bertanya kepada orang yang berilmu kalau kita tidak tahu. Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu ketika kalian itu tidak tahu. Beda kalau zaman kita saat ini, dalam kehidupan kita itu biasanya, ya kalau hal-hal baik baguslah kita ikuti. Namun hal-hal rusak juga kadang kita cuma ngikut-ngikut orang saja. Orang Islam sejatinya di zaman ini nggak punya ya pendirian. Mau ngikut-ngikut saja. Oh, ini ramai-ramai. Oh, ini rayakan ini. Oh, ini rayakan itu. Wah, ini ada pergantian tahun. Wah, kita harus begadang malam-malam, pesta pora. Kadang waktu habis, kadang kita lalaikan kewajiban, kadang kita nunggu pergantian tahun, enggak ingat waktu sholat yang lebih penting, waktu sholat subuh. Akhirnya waktu habis gitu saja. Subuhnya lupa. Tahun barunya ingat. Katanya ingin jadi lebih baik di tahun berikutnya. Namun ketika masuk tahun baru saja sudah meninggalkan sholat. Tidak ibadah. Oh, saya mau nanti tahun 2022 saya mau jadi lebih baik. Karena ngikut-ngikut orang nggak jadi lebih baik juga. Karena di awali tahun saja sampai meninggalkan ibadah. Maka kita kalau mau ngikut orang yang baik-baik saja. Tiang-tiang soleh kita, orang-orang soleh di antara kita itu bagaimana? Para ulama, para guru kita, para kiai kita itu bagaimana? Kalau kita tingkatan ilmunya lebih tinggi, yo kaji saking dalil-dalil. Intinya kita ingin jadi baik, ngikut orang yang baik. Kalau tidak, kita belajar agama yang baik, mempelajari saking dalil-dalil. Kita balik lagi tadi. Intinya pelajaran pada khutbah Jumat kali ini, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu pemimpin saking amal. Artinya kita sebelum beramal belajar dulu.
biar nanti nggak salah jalan. Dan amal itu cuma ngikut saking ilmu. Ilmunya ada, nah baru kita beramal. Tidak ada ilmu, maka nggak perlu beramal. Kemudian kesimpulan yang lainnya lagi, kita mesti menjalankan kewajiban. Dan kesimpulan yang lainnya lagi, jangan sampai cuma ngikut-ngikut orang saja. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya, dan Allah panjangkan umur kita semuanya dalam kebaikan, dan mugi-mugi kita diberikan keistiqomahan lan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa la zikrullahil akbar. Aqimus shalah.